Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2 yang saya banggakan dan yang saya sayangi. Yang pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kenikmatan yang berupa kesehatan sehingga kita bisa mengadakan kegiatan belajar walaupun dengan cara daring. Kita masih diberi kelancaran, Allahumma amin. Yang kedua perlu saya sampaikan untuk anak-anakku semua, tidak lupa Pak Heri berpesan, yaitu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas dengan baik seperti keadaan yang kita jalani pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Untuk berikutnya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 1 pembelajaran 5, yaitu tentang kerukunan. Di mana kerukunan ini sangatlah penting untuk kita menjalin antara manusia satu dengan manusia yang lain, karena manusia itu adalah makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu harus saling membutuhkan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri, terutama kita hidup di perdesaan, jadi tali silaturahmi kita harus terjalin dengan baik dan bagus ya. Dalam pembelajaran 5 ini tertulis halaman 35 ya, tertulis Udin dan Mutiara rukun dalam melakukan tugas di rumah. Jadi ini adalah contoh ya, contoh bahwasanya kehidupan di rumah. Ini Udin dan Mutiara itu selalu hidup rukun dan dalam melakukan tugasnya di rumah. Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman. Bagaimana agar tugas itu dapat terselesaikan dengan baik? Nah, bagaimana? Ini perlu kita diskusikan. Perlu didiskusikan ya anak-anakku semua ya. Jadi nanti kita diskusikan. Setelah itu kita evaluasi apa yang terbaik ya. Dengan cara bagaimana anak? Dengan cara bagi tugas ya, dengan cara bagi tugas. Jadi misalnya si Udin nanti membersihkan bagian rumah. Nah, kemudian si Mutiara itu nanti berbagian di dalam atau luar rumah atau halaman ya. Jadi tugasnya dibagi menjadi 2. Jadi ketika ada kegiatan, nggak ada suatu tugas dari orang tua, itu tidak uring-uringan ya. Berikutnya, bacalah teks berikut. Kebersihan rumah, tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara belajar bersama. Kemudian Udin menyiram tanaman, sedangkan si Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki dan ringan tangan. Jadi ini adalah dasar ya ya. Dasar suatu kegiatan itu didasari oleh kehidupan di rumah. Kalau kita itu sudah terbiasa ikhlas bekerja di rumah, melakukan segala sesuatu itu di rumah dengan ikhlas, maka ketika kita di luar rumah, ketika kita bekerja bakti di kegiatan RT atau desa atau sekolahan, kita itu akan merasa ikhlas. Nah, segala sesuatu yang ikhlas, yang kita laksanakan dengan ikhlas itu pasti berjalan lancar karena kita tidak ada rasa grundel di dalam hati. Ya. Berikutnya, ini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama adalah
Mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Yang kedua, apa akibatnya bila Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? Yang ketiga, apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengalaman Pancasila? Yang keempat, sila keberapa? Yang kelima, jelaskan alasannya. Yang keenam, menurut pendapatmu, apakah Udin dan Mutiara mengamalkan Pancasila sila ketiga? Jelaskan alasannya. Yang ketujuh, tuliskan pengalamanmu di rumah dalam menerapkan Pancasila sila ketiga. Dan yang kedelapan, apa makna dari ungkapan cepat kaki ringan tangan tersebut ya. Kita diskusikan sambil kita mendengarkan lagu berikut ini. Monggo. Hidup rukun di sekolah, hidup rukun di rumah, hidup rukun bermasyarakat, hidup rukun di mana-mana. Hidup rukun di sekolah, hidup rukun di rumah, hidup rukun bermasyarakat, hidup rukun di mana-mana. Ayo kita hidup rukun, hidup kita jadi damai. Ayo selalu rukun dengan siapapun dimanapun. Ayo kita hidup rukun, hidup kita jadi damai. Ayo selalu rukun dengan siapapun dimanapun. Ayo selalu rukun dengan siapapun dimanapun. Ya, kita lanjutkan ya anak-anakku semua. Setelah kita tadi bersama-sama bernyanyi untuk refreshing, berikutnya kita lanjutkan. Di sini juga ada lagi di halaman 37 yaitu ayo berlatih. Ya, ayo berlatih ada beberapa soal, ini ada 5 soal ya, nanti dikerjakan bersama-sama. Yang pertama adalah Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tapi ia tidak pernah rendah hati. Yang berikutnya, yang nomor 2 adalah ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Yang ketiga adalah Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Yang keempat, Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Dan yang terakhir adalah masalah yang harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Ya, ini nanti dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian kita langsung ke pokok pembahasan materi ya. Ya, di sini kegiatan bersama orang tua. Orang tua berdiskusi dengan siswa tentang penerapan Pancasila. Orang tua menekankan pentingnya kerjasama dengan anggota keluarga di rumah. Kerjasama akan membangkitkan persatuan. Jadi kita harus tahu betul apa itu Pancasila, berapa butirnya, apa saja isinya, dan apa saja maknanya ya. Pancasila memiliki 5 butir yang semuanya memiliki arti ya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Ini apabila kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, manfaatnya sangatlah besar ya.
Cukup sekian materi dari Pak Heri. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan langsung bisa bertanya-tanya di grup atau japri ke Pak Heri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.